Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel Guru Geografi. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran ya mengenai bagaimana stratifikasi sekolah di Indonesia. Nah, ini sebetulnya sih berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri ya. Jadi saya sudah 10 tahun lebih mengajar di beberapa sekolah setelah lulus kuliah dulu ya di FKIP, Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Nah, ini buat gambaran aja untuk teman-teman mahasiswa mungkin ya, atau guru-guru yang baru meniti karir di dunia pendidikan. Jadi selama saya ngajar itu kurang lebih saya menemukan ada 3 jenis sekolah yang ada di Indonesia itu. Ya, apa saja? Yang pertama ada sekolah negeri, ya. Yang kedua ada sekolah rakyat, dan ketiga ada sekolah yang kapitalis. 3 ya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan apa? Dengan nanti salary atau gaji. Kita tidak munafik ya, orang butuh gaji ya. Orang butuh penghidupan yang layak ya, karena kita bekerja itu untuk mencari nafkah kan. Nah, ironisnya memang sekarang ini dunia pendidikan khususnya guru kita itu kebanyakan masih gajinya ada yang masih jauh sekali ya. Nah, ini terkait dengan 3 sertifikasi sekolah tadi. Yang pertama adalah sekolah negeri ya. Sekolah negeri itu sekolah yang dibangun pemerintah, milik pemerintah. Artinya semua komponen kegiatannya itu dari berasal dana pemerintah. Ya, gurunya kebanyakan pasti pegawai negeri sipil. Nah, yang guru pegawai negeri sipil ini kan diangkat, ini biasanya guru yang udah lama ya. Dan sekarang mekanismenya itu melalui tes gitu kan. Nah, berapa gaji guru PNS? Ya standar untuk ini PNS sesuai dengan undang-undang ya. Ada golongan S1 ya 3AB ya, kemudian 4AB gitu kan. Nah, itu jenjangnya kayak gitu. Belum ditambah nanti sertifikasi ya. Sertifikasi pun ada syaratnya banyak. Nanti saya cerita di lain video lah. Kemudian ada juga guru honorer di sekolah negeri itu. Nah, ini guru honor itu kenapa muncul? Guru honor itu muncul karena memang jumlah siswa dengan alokasi gurunya tidak sesuai. Akhirnya sekolah negeri itu merekrut guru honorer gitu. Itu dulu, tapi sekarang tidak diperbolehkan lagi. Ya, tidak diperbolehkan lagi. Ya. Nah, guru honor ini kan sampai sekarang juga yang di negeri itu ada yang sudah diangkat PNS, ada yang entah itu gimana mekanismenya saya nggak ngerti ya. Ada yang masih honorer ya dan diajukan untuk P3K gitu. Sekarang itu kan guru semua di P3K, PPPK ya. Tidak ada formasi guru CPNS, coba lihat. Ya, saya melihat P3K itu kayak udah aja outsourcing berkedok abdi negara. Ya, itu nanti ulasannya belakangan lah. Ya kan kontrak terus ya, kontrak setahun 5 tahun bla 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 gitu kan. Nah, lihat aja nanti ke depannya gimana ya. Ya, itu nanti memunculkan lagi dikotomi guru antara guru PPPK dengan guru PNS di sekolah nanti. Lihat aja nantilah gitu ya. Nah, jadi yang pertama guru negeri ya gitu, gajinya standar sesuai dengan undang-undang berlaku. Yang kedua guru sekolah rakyat. Nah, kalau sekolah rakyat itu sekolah yang swasta yayasan ya, didirikan di beberapa daerah. Ini sebetulnya kita sekolah-sekolah rakyat ini sangat diperlukan karena memang wilayah kita kan luas di Indonesia itu, dan ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat di daerah kan membangun sekolah-sekolah. Nah, ini tidak mungkin sekolah rakyat ini dia memungut bayaran yang tinggi SPP kepada masyarakat sekitar yang kebanyakan petani ya, kemudian wira swasta ya. Imbasnya apa? Imbasnya ke gaji pun ya honorer gitu ya. Saya dulu ketika lulus 2010 pertama ngajar di daerah Sukaraja Tasikmalaya itu, di pegunungan gitu, di Madrasah Aliyah. Dulu gaji saya 12.500 per jam. Sebulan saya itu dapat cuman 100.000 ya, berapa kali masuk gitu. Bayangin ya gitu, 100.000 sebulan, 100.000 biaya kuliah aja sebulan udah berapa jutaan gitu. Nah, ini pasti hampir semua guru juga sekarang masih ada ya. Teman saya juga ada yang udah 10 tahun tetap jadi guru honorer, gajinya segitu, 500.000, 500, 400, 200 gitu ya. Nah, makanya mereka pasti berwira swasta gitu ya, nambah penghasilan ya nggak apa-apa ya gitu. Akan tetapi secara konstitusi ini melanggar. Tidak ada campur tangan pemerintah berarti di sini. Ya kan, sementara sekolah rakyat itu dia membantu pemerintah karena tidak semua sekolah negeri menjangkau daerah-daerah di yang terpencil gitu ya. Jadi permasalahannya seperti itu. Ya, ada fungsional, ada sertifikasi, tapi itu lama.
Jangan salah, Anda ketika masuk sekolah rakyat misalkan ya, kemudian mau sertifikasi ada tahapannya 5 tahun dulu, masuk dapodik, tes pretest, tes PPG, UKG, apalah macam-macam ya, tek-tek banget ya. Itulah Indonesia kita kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin di kuliah kalian nggak akan dibekali hal seperti ini ya. Dosen-dosen nggak bakalan ngasih tahu. Saya juga nggak tahu. Taunya ketika terjerumus saja ke lapangan. Nah, akhirnya kan dulu ketika udah di sekolah rakyat ya honorer, saya banyak begadang di warnet ya, di Jobstreet, bikin akun banyak gitu ya di Jobsdb dan lain-lain. Kemudian alhamdulillah bisa testing, meskipun testingnya berat ya, melawan saingan se-Indonesia, tapi ya namanya rezeki, kita tidak akan kemana ya, kita cari sekolah yang ketiga ini. Yang ketiga itu sekolah tipe kapitalis, sekolah borju lah kalau saya bilang. Kenapa ada demikian? Karena memang ini pangsa pasar globalisasi kan sangat luas ya. Sekolah borju ini sekolah yang macam-macam, ada sekolah model boarding, Cambridge, IB dan lain-lain. Ini kebanyakan di kota-kota besar atau sekolah yang punya milik perusahaan tambang itulah. Tapi terkonsentrasi kebanyakan di kota besar kayak di Jabotabek ya. Nah, ini pasti gajinya besar guru ini karena PSPP yang ditarik dari siswa pun besar. Karena target marketingnya adalah orang kaum premium, ya kan, kaum elit ya, menengah ke atas gitu kan. Nah, ini pasti memang gajinya di atas standar. Nah, ini yang diincar memang apa namanya, untuk meningkatkan kesejahteraan guru ya sekolah seperti itu. Tapi itu sedikit aja, secuil gitu ya. Dan itu perlu saingan yang sangat tinggi. Apa punya kenalan dengan orang di sekolahan bisa gitu ya. Nah, ini sekolah seperti ini memang kebanyakan testing apa kayak gitu ya. Kayak gitu testing dan bargainingnya juga gajinya bargaining. Jadi seperti misalkan kita punya kapasitas apa gitu. Misalkan seperti ini, saya punya prestasi seperti ini Pak, CV saya seperti ini, pengalaman saya seperti ini, Bapak berani bayar ke saya berapa gitu. Nah, jadi seperti itu memang diperlukan dalam era kapitalis saat ini. Kenapa sekolah kapitalis muncul? Karena globalisasi. Kita negara Pancasila ya, komunis enggak, liberal enggak, tengah-tengah. Jadi ngambil mana-mana ya. Silakan pilih aja, kamu mau punya uang banyak bikin sekolah kapitalis ya sah-sah aja. Dengan memungut biaya yang tinggi ya, tapi programnya juga jelas sih kan. Programnya macam-macam ya, dengan ada macam-macam lah ya, ada yang studi ke luar negeri lah, ada yang pokoknya macam-macam ya. Itu nanti bisa dicari sendiri lah, banyak contohnya. Jadi memang sekolah-sekolah model kapitalis ini pasti gaji gurunya lebih baik ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, sertifikasi sekolah yang ada di Indonesia. Nah, permasalahan pemerintah itu sekarang untuk yang sekolah rakyat ini ya, dan guru honor ini ya gitu. Jadi jangan sampai terlalu berlarut-larut. Saya tidak mengerti sejak kapan ada sistem honorer di Indonesia ya. Dan memang model dari tata kelola guru kita itu memang masih sangat jelimet ya. Itu sangat jelimet sekali ya. Sementara di undang-undang itu seorang guru itu profesional ya, berhak mendapatkan pendapatan yang bahkan di atas UMK ya. Ada coba di undang-undang guru dan dosen, buka sendiri ya. Kita bukannya nggak ikhlas, itu bukan, itu nggak ada urusan dengan ikhlas atau enggak ya, bukan ya. Tapi ini profesionalitas kita, sarjana guru itu kan udah 4 tahun kuliah ya gitu. Tidak ada urusan dengan ikhlas dan tidak ikhlas ya. Tukang beca parkir juga sama, ikhlas gitu kan ya. Jadi itu soal profesionalitas ya. Ini pemerintah memang harus turun tangan langsung ya, nggak usah lama-lama ya gitu. Yang kasihan yang udah senior itu ya, masih honorer gitu ya, udah ngabdi lama gitu kan ya, di beberapa sekolah gitu ada ya. Jadi memang seperti itu teman-teman, fakta yang ada di lapangan bahwa ada tingkatan sekolah di Indonesia tuh kayak gitu, 3 ya. Sekolah rakyat, sekolah negeri, sekolah borju ya, kapitalis ya. Tinggal silakan pilih mau yang mana, sesuaikan ya gitu. Kalau Anda misalkan mau mengabdi di daerah di sekolah rakyat ya silakan ya, tidak ada salahnya, bagus ya. Hanya saja tambah dengan nanti wira swasta ya, jualan online apa, jadi bandar online ya, jadi juragan ya, gak masalah. Tapi kalau misalkan yang tidak ada bakat dagang ya tentu harus mengejar sekolah-sekolah yang memang dia ketika masuk mengajar dibayar langsung sesuai dengan kapasitas profesionalnya gitu kan. Dan itu hak ya. Ya tidak ada istilah tidak ikhlas nggak ada urusan dengan itu beda lain cerita ya. Tapi ini soal antara hak dan kewajiban. Oke, itu sekedar cerita sedikit dari saya, pengalaman bagaimana
meniti karir di dunia pendidikan Indonesia yang memang sangat kompleks sekali ya. Dan ini PR pemerintah kita juga yang entah gimana ya, bingung, mungkin udah utangnya banyak kena Covid ya, kita juga nggak tahu lah. Tapi itu sekedar cerita saja ya, mudah-mudahan kalian juga nanti bisa mencoba sendiri ya gimana di lapangan, seperti apa faktanya yang guru-guru ya, apalagi yang baru berkarir di dunia pendidikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.